diferensiasi dalam hal ini adalah materi bangun ruang sisi lengkung. Ini bangun ruang sisi lengkung, ada 3 bangun yang nanti akan kita pelajari. Baru lanjut, pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional. Semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Nah, di sini SMP Negeri 3 Slom, baik Muhammad Yani Nadia. Nah, ini. Baru lanjut, di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini nanti di SMP 3 kita masuk bab 6. Bab 6 yaitu bangun ruang sisi lengkung atau diistilahkan dengan BRSL. Bangun ruang sisi lengkung. Pak Guru lanjut. Di dalam bangun ruang sisi lengkung ini ada kompetensi dasar yang diperhatikan terutama sekali bagi anakku yang profil belajarnya visual, diperhatikan. Ini kompetensi dasar memahami sifat yang pertama tabung, yang kedua kerucut, dan yang ketiga bola. 3 bangun ruang ini akan kita bahas, baik secara visual maupun kinestetik. Kalau secara auditori di kelas 9E kita ini kosong, tidak ada yang memilih. Tapi tidak apa-apa, kita akan pakai profil yang 2, baik itu visual maupun kinestetik. Di dalam kompetensi dasar, yang pertama mengidentifikasi unsur-unsur tabung, kerucut, dan bola. Sifat-sifatnya nanti, unsur-unsurnya. Yang kedua menghitung luas selimut dan volume tabung, kerucut, dan bola. Yang ketiga memecahkan masalah yang berkaitan dengan tabung, kerucut, dan bola. Ada 3. Yang pertama unsur-unsurnya seperti apa. Kemudian yang kedua menghitung luas selimut, volume, dan sebagainya untuk tabung, kerucut, dan bola. Yang ketiga memecahkan masalah yang berkaitan dengan itu. Kalau sudah, Pak Guru coba lanjut. Di sini bangun ruang sisi lengkung dalam kehidupan sehari-hari. Pak Guru akan mencontohkan apa bangun ruang sisi lengkung dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah. Terutama sekali bagi kita sebagai kaum hawa, perempuan, di pondok kita itu seperti apa, di dapur kita seperti apa. Oke. Nah, jadi kita lihat ini. Nah, coba kenali ini apa itu. Nah, yang pertama kita lihat ini orang sedang main apa? Bola ini termasuk apa? Bangun ruang kan? Bangun ruang sisi lengkung bola. Kemudian yang berikutnya apa? Pakai minum, pakai ngopi oleh bapak, oleh kita sendiri. Cangkir itu termasuk bangun ruang, tapi bangun ruang apa nanti kan? Kemudian yang ketiga ini apa? Nah, apa? Apa? Kerucut. Kemudian yang keempat? Nah, ini bentuknya apa? Kerucut. Ingat, kerucut bukan hanya bundanda. Ini kan tenda kerucut. Yang ini apa? Yang ini apa? Jadi semua ini adalah dalam kehidupan sehari-hari. Kita kenal dia. Tinggal sekarang bagaimana cara kita menghitung luasnya, selimutnya, volumenya, kemudian luasnya dan sebagainya. Pak Guru lanjut. Kita mulai satu persatu. Kita bahas mulai dari unsur dan jaring-jaringnya sendiri. Baik itu tabung, kemudian kerucut, kemudian yang terakhir adalah bola. Tabung punya luas permukaan dan punya volume. Ingat ya, dia tidak punya selimut. Tabung ini dia punya luas permukaan dan dia punya volume. Coba kita lihat, lanjut. Di atas itu ada tabung. Orang sedang ngopi, mau disiapkan, mau diminum. Airnya sedang bergerak-gerak itu.
mau diminum. Ini bentuknya tabung. Kita lihat, benar nggak? Oh benar, tabung. Lanjut, sekarang coba gambar bagaimanakah bentuk tabung itu. Ayo, bagaimanakah bentuk tabung itu? Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh anakku sekalian yang profil belajarnya visual. Sekarang coba gambar bagaimana bentuk gambar itu. Ada yang bisa? Tidak? Bentuk apa itu? Boleh berbeda, boleh. Apa? Tabung. Boleh. Bentuk apa? Yang lain. Coba kita lihat. Setelah semua menggambar tabung, mari kita lihat unsur-unsur apa saja yang terdapat pada tabung. Unsur apa saja? Perhatikan gambar berikut. Nah, tabung. Tabung. Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang memiliki 3 sisi. Mana sisi yang 3? Atas, bawah, sama yang menyelimutinya. Unsur tabung itu ada 3 katanya, ada 3. Perhatikan gambar berikut. Ini contohnya ini. Di atas, di bawah, di tengah. Coba kita lihat. Benar nggak? Oke. Sebut pertama. Jadi yang pertama, bagian tutup, bagian selimut ini di sisi ini. Kemudian yang paling bawah adalah bagian alas. Inilah unsur-unsur tabung. Ingat ini. Ingat. Nah, jadi unsur tabung nanti ada 3. Supaya tahu ketika nanti ditanya berapakah luas misalkan atas atau tutup tabung, berapakah luas selimut tabung, berapakah luas alas tabung, supaya kita tahu. Nah, ini perkenalan daripada unsur-unsur tabung yang pertama. Pak Guru lanjut. Unsur-unsur tabung, kita lihat tabung di atas. Oke. Seandainya Pak Guru rubah dia, tutup ini Pak Guru tarik ke sini, selimut ini Pak Guru tarik ke sini, berbentuk persegi panjang. Tutup alasnya Pak Guru tarik ke sini. Apa yang terjadi? Kita lihat. Terus, oke. Yang ketiga, nah ini dia. Jadi kita lihat. Apa yang di sini? Yang pertama mana? 1, 2, 3. 1, jari-jari tabung. Jari-jari tabung ditunjukkan ini, jari-jari tabung ini. Dilambangkan dengan R kecil, jangan sekali R besar. Kalau R besar itu lambang apa? R besar. Resultant. Jadi di sini R kecil, di bawah itu jari-jari. Jari-jari lingkaran bidang paralel. Kemudian yang kedua ditunjukkan oleh T ini adalah tinggi tabung. Ini tinggi tabung ini. Jarak antara bidang alas dan bidang datarnya ini. Ini ke sini, inilah dia yang namanya tinggi. Kalau berubah ke sini dia. Kemudian yang terakhir adalah sisi tabung. Sisi tabung adalah selimut tabung, alas dan tutup. Selimut itu bahasa kita, selimut yang dipakai menyelimuti sebuah tabung atau sisinya ini. Ini dia semuanya di sisi. Ya, ini unsur daripada tabung. Pak Guru masuk. Jaring-jaring tabung. Nah, jadi kita lihat mana jaring-jaring tabung. Plak. Oke. Nah, koper dia. Nah, itu. Kita lihat mana. Nah, yang pertama, alas tabung berbentuk apa? Alasnya berbentuk apa? Alasnya berbentuk apa? Nah, sebentar kita lihat. Betul enggak? Kemudian selimut tabung berbentuk apa? Kemudian alas tabung berbentuk apa? Tiket. Benar enggak dia? Nah,
berdasarkan jaringan tabung tersebut kita peroleh apa? Nah, bagian alas tabung berbentuk lingkaran, bagian selimut tabung berbentuk persegi panjang, dan bagian atas tabung berbentuk lingkaran. Oke, berarti sudah benar, ya. Nah ini jadi sudah benar, itu sudah terjawab. Pak Guru masuk. Kemudian bagian alas dan atas merupakan dua lingkaran yang sebelumnya kita sudah belajar kekongruenan dan kesebangunan. Apa kongruen? Sama. Kiri kanan sama. Itu kongruen. Lanjut. Pak Guru minta seperti ini. Nah, menemukan rumus luas seluruh permukaan tabung. Kita masih berbicara tabung saja, belum yang lain. Tabung saja. Jadi menemukan rumus luasnya gimana? Oh ini dia. Rumus luas itu ada seperti ini. Luas adalah panjang kali lebar. Panjangnya seperti ini, sama dengan 2 kali V kali R kali T. Ingat, rumus ini akan dipakai menjawab soal sebentar lagi. Makanya silakan ditulis. Kemudian nanti kalau sudah bisa menjawab soal, silakan ke depan bisa dituliskan juga ya. Rumusnya ini, ingat ini. Luas sama dengan panjang kali lebar sama dengan 2 kali V kali T kali R kali T. V itu berapa nilainya? 22 per 7 atau 3,5. Bisa, terus lanjut. Oke. Kita lihat di sini ada beberapa, sehingga nanti luas itu seperti ini, boleh. Tadi persegi panjang kan? Nah, luas persegi panjang tambah luas lingkaran, boleh juga pakai ini. Akan menjadi 2 kali VRT tambah 2 kali VR kali 2. Boleh kayak ini. Rumusnya ini sama dengan ini. Nah, tetapi repot kalau pakai yang ini. Lebih baik ini aja. Tetapi mana yang kita pakai nanti? Ketika nanti ada yang tidak diketahui, harus kita pakai yang ini. Yang agak apa namanya? Agak luas. Tapi lanjut. Oh, apa itu? Nah, akhirnya seperti itu. Sekarang kita lihat volume. Volume tabung. Ikutilah kegiatan berikut. Gambarlah sebuah tabung. Kita lihat gambarnya. Oke. Ini sebuah gambar tabung. Potonglah tabung menjadi 12 bagian seperti gambar berikut. 12. Ini apanya ini? Ini apanya ini? Kok jari-jari? Ini apanya ini? Ini apa? Yang ini apa? Sampai sini. Yang ini apa? Boleh Pak Guru bilang ini tutup? Boleh Pak Guru bilang tutup? Boleh. Ini sisi bagian atas atau tutup tabung, boleh. Baik, Pak Guru lanjut. Nah, tuh lihat tuh. Nah, ini hasil pecahan dari sini. Seandainya Pak Guru bedakan kayak buat jajan ini ibu, anak sekalian yang perempuan biasa di dapur. Kalau Pak Guru pecah semuanya akan begini nih. Ini pecahannya ini. Ini pecahannya. Baik, kita lihat 3 susun hingga membentuk prisma. Betul. Nah, ini 3 susun. Kita lihat ini. Ini prisma. Ya, setelah mengikuti kegiatan tadi, apa yang dapat disimpulkan? Ini terkait dengan tabung. Setelah tabung tadi dipotong dan disusun, kita memperoleh sebuah bangun ruang yang baru, yaitu prisma. Prisma di sini ada T atau tinggi tabung, di mana lebar alas prisma dan jari-jari tutup tabung.
Panjang alas prisma sama dengan setengah keliling tabung. Dan coba siswa sekalian sebutkan volume prisma. Apa rumus volume prisma? Kita ada pelajari di sini. Siapa yang bisa? Volume prisma. Karena pecahan tabung itu berupa prisma. Sekarang apa rumus volume prisma? Siapa yang bisa? Ayo, ayo, coba. Siapa? Lupa. Coba kita lihat. Karena prisma itu terbentuk dari tabung ya. Apa yang dapat disesuaikan? Perhatikan. Oke, ini dia. Volume prisma, volume tabung sama dengan volume prisma. Ingat ini. Volume tabung sama dengan volume prisma. Jadi volume prisma luas kali alas kali tinggi. Luas itu apa? VR. Kemudian kali alas jari-jari kali tingginya. Sama dengan rumus terakhir adalah VR pangkat 2 T. Ingat ya, ini rumus prisma. Dan Pak Guru akan masuk ke soal sebentar. Karena volume tabung sama dengan volume prisma, ingat ini. Volume tabung sama dengan volume prisma. Ingat ya. Jadi volume tabung juga sama dengan VR pangkat 2 T. Gitu ya. VR pangkat 2 T. Pak Guru lanjut. Ya, ini soal yang pertama. Tentukan luas terkecil aluminium yang diperlukan untuk membuat kaleng berbentuk tabung di samping. Mana deh tabungnya? Oh ini. Diameternya 20, tingginya 10. Coba diorek-orek. Yang bisa angkat tangan. Ingat ya, yang dicari tentukan luasnya, luas tabung. Di mana? Diameter 20, kemudian tingginya 10. Berarti berapa jari-jarinya? Berapa jari-jarinya? Nah, ini yang penting diperhatikan. 20 diameter berarti harus dibagi 2. Itu baru jari-jari. Berarti jari-jarinya berapa? 10. Tinggi 10, jari-jari 10. Coba berapa luas? Nah, Pak Guru sudah menyediakan jawaban. Coba diorek-orek dulu apakah sama jawaban kita. Ini supaya di Oke. Silakan diorek. Yang sudah jadi Pak Guru berikan waktu 2 menit dah. Rumus sudah ada, tadi sudah Pak Guru berikan. Sekarang tinggal mencoba menjawab. Nanti soal yang kedua Pak Guru akan berikan ke profil belajar kinestetik. Ini soal yang pertama untuk visual. Apa persegi? Kenapa persegi? Tidak pakai kubik. Kenapa? Karena luas. Ingat, kalau luas itu wajib pakai persegi. Kalau volume pakai kubik. Ingat, kalau luas pakai persegi dan kalau volume pakai kubik. Baik, anakku sekalian. Jadi ini yang bisa Pak Guru sampaikan sampai soal nomor 1, dan lain kali nanti anakku sekalian belajar latihan di rumah dengan soal-soal yang lain. Kemudian Pak Guru minta untuk siswa yang berbasic profil belajar visual, silakan nanti bisa membuat PowerPoint-nya, atau kalau tidak bisa nanti Pak Guru ajari
supaya bisa seperti ini. Ini menarik PowerPoint-nya. Oleh karena itu, satu bangun ruang yang kita pelajari pada hari ini masalah tabung. Ingat, tabung itu punya luas, tabung itu punya volume, dan tabung itu punya selimut. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian contoh-contoh yang tadi sudah Pak Guru jelaskan, bisa dicontoh nanti di rumah, bisa dibuat soal-soal yang lain. Dan ingat, kuncinya matematika itu adalah sering latihan. Itu kuncinya. Mungkin ini yang bisa Pak Guru sampaikan untuk pembelajaran profil belajar yang yang visual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang untuk profil belajar kinestetik, Pak Guru akan mencoba mengambil satu bangun, di antaranya tadi tabung, kerucut, dan bola. Pak Guru ingin menjelaskan bagaimana cara kita artinya membahas daripada bangun ruang kerucut. Di mana kerucut pengertiannya adalah limas yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Itu kerucut. Kalau kita perhatikan gambar, limas yang bidang alasnya berbentuk lingkaran, ini sebuah limas. Tetapi karena alasnya berbentuk lingkaran, maka disebutlah dia kerucut. Sekali lagi, kalau limas berbentuk lingkaran alasnya, itulah disebut kerucut. Kerucut adalah limas yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Ingat, limas itu banyak macam, ada limas berapa nanti, ya. Kemudian di dalam kerucut itu ada unsur-unsurnya yang penting sekali kita ketahui. Jadi yang pertama ada namanya titik puncak. Titik puncak itu seperti ini. Ini titik puncak kerucut, berada pada C, titik puncaknya. Kemudian yang kedua, jari-jari. Jari-jari kerucut ada pada sebuah lingkaran alasnya. Ini jari-jari. Dari sini ke sini, ini jari-jari. Dari B ke D, jari-jari. A, B, jari-jari. B, D, jari-jari. Ya, jari-jari. Berikutnya, mana tinggi? Tinggi sebuah kerucut. Kita lihat dari alas sini yang berbentuk lingkaran menuju ke puncak. Inilah yang disebut tinggi kerucut. Yang keempat, garis pelukis. Garis pelukis. Di sini garis pelukis yang ini. S kan? Garis pelukis. Atau di tabung itu namanya selimut. Ya kan? Garis pelukis. Tapi pada kerucut namanya garis pelukis, kalau pada tabung namanya selimut. Itu? Baik. Kita lihat yang berikutnya, ada unsur jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut itu ada dua. Ada satu lingkaran dan ada juring lingkaran. Ingat ya? Yang pertama, jaring-jaring kerucut itu ada dua. Yang pertama ada namanya lingkaran, dan yang kedua namanya juring lingkaran. Kayak ini. Ini yang disebut tadi juring lingkaran. Makanya ini yang di bawah ini namanya rusuk kerucut. Yang ini rusuk kerucut. Nah, rusuk kerucut. Oke? Jadi ini daripada unsur-unsur kerucut, baik itu unsur kerucut berbentuk titik puncak, ingat. Kemudian yang kedua jari-jari, yang ketiga tinggi, yang keempat garis pelukis. Kemudian jari-jari kerucut terdiri dari dua, ada lingkaran dan ada juring lingkaran. Nanti Pak Guru tanya, jari-jari lingkaran ada berapa? Dua. Yang mana? Ada yang pertama lingkaran, yang kedua juring
lihat unsur lingkaran ada berapa? Unsur kecil ada berapa? Yang pertama titik puncak. Garis pelukis. Baik, coba kita lihat contoh soal yang seperti ini. Ini contoh soal. Sebuah kerucut mempunyai keliling alas 125,6 cm dan panjang garis pelukis 24 cm. Tinggi kerucut 16 cm. Tentukan yang pertama, berapa panjang garis pelukis. Yang kedua, berapa besar sudut pusat juring rebahan, ya, rebahan, ya, selimut kerucut. Nah, jadi coba kita perhatikan yang pertama, panjang garis pelukis. Kita tahu garis pelukis itu adalah ini, garis pelukis. Maka kita akan mengambil rumus. Berapa yang ditanya adalah panjang garis pelukis, maka diketahui yang pertama, diameter 24. Maka diameter dibagi 2 sama dengan jari-jari, kan? 24 bagi 2 menjadi 12 cm. Tinggi 16. Sudah ada di sini. Sudah ada. Ditanya berapakah panjang garis pelukis. Coba anak mencoba masukkan ini ya. Nah, jadi kita ketahui bahwa kelilingnya berapa? 125,6. Sekarang akar berapa tingginya? 16 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Coba dicek guna. Coba kerja. Coba. 16 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Ini akar. Berapa kira-kira? Coba dicoba. Cek. Ini untuk mencari panjang garis pelukis. Coba kita jawab sama-sama. Akar 16 pangkat 2 akarnya berapa? 16 pangkat 2 berapa? 200. 12. Ingat masih itu akar. Sama dengan akar 400. Sama dengan 20 cm. Akar 400 sama dengan 20 cm. Berarti panjang garis pelukis sama dengan 20 cm. Ini panjang garis pelukisnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, besar sudut pusat juring rebahan selimut kerucut. Rumusnya apa? Karena ini sudut berarti lambda. Rumusnya ini. Yang B, lambda sama dengan R per S kali 360 derajat. Ini rumusnya. Gampang? Langsung masuk. R berapa? 12. S berapa? 20 kali 360 derajat. Kalikan 12 kali 360 per
Coba. Berapa? 200? Ah, salah. Nih, kalau mau seperti ini dipetik ya. Favorit kalian dulu nih. Slide. Ini dapatnya 18, ya kan? Berarti kalikan 12 kali 18 per 20 menjadi 200. Nah, 16. Gitu. Ya kan? Ya. Jadi ini dia untuk besar sudut besar juring perubahan selimut. Oke, nah Pak Guru simpulkan bahwa kerucut itu punya unsur dan kerucut itu punya jaring-jaring. Adapun unsur kerucut sudah ada di sini, ada 4. Kemudian jaring-jaring kerucut itu ada 2. Kerucut adalah limas yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Ingat, limas asalnya, tetapi karena alasnya berbentuk lingkaran, maka disebutlah kerucut. Oke, jadi ini kesimpulan dari bangun ruang sisi lengkung, yang dimana pada bangun ruang ini kita pakai kerucut. Tadi visual sudah memakai tabur, kemudian yang kinestetik pakai kerucut, dan sudah Pak Guru berikan contoh soal seperti ini, dan nanti anakku sekalian silakan belajar di rumah, coba latihan, cari soal yang terkait